Jadi tentang aborsi ini tadi sudah dijelasin oleh pemakalah bahwa aborsi ini termasuk ada beberapa macam ya, dia termasuk hal yang diperselisihkan ulama, tapi dari sisi sesudah ditiupkan ruh setelah 40 hari atau 4 bulan gitu ya. Tapi kalau masih bentuk janin, bentuk apa namanya, kalau di sini disebut bentuk nutfah ya, masih bentuk nutfah. Pendapat Malikiyah itu hukumnya makruh tanjih dengan syarat pengguguran itu atas izin suami. Kalau dia bentuknya sudah bentuk nutfah, tahap nutfah, ini ada yang mengatakan sebagian boleh, tapi kalau tahap alaqah segumpal darah dan mudghah udah menjadi segumpal daging, ini haram. Ya. Ada juga sebagian ulama yang menyebut kalau tahap nutfah yang masih baru bertemu dan alaqah bentuk darah, ini boleh, tapi kalau sudah bentuk mudghah dia sudah haram gitu ya. Itu perbedaan pendapat-pendapat yang banyak, tapi ulama pada umumnya sepakat ya bahwa sesudah ditiupkan ruh itu haram. Ada yang menyebut 40 hari sudah ditiupkan, ada yang menyebut 4 bulan. Jadi coba perhatikan ini. Ini janin-janin yang digugurkan. Sebenarnya kalau kita melihat dari janin yang dibunuh itu sebenarnya mereka sudah dalam bentuk manusia ini kan. Kecil ya. Sangat menjadikan sekali sebenarnya. Maka harus kita ketahui, kalau saya sendiri cenderung mengatakan kalau sudah ketemu dia opum sama apa itu sperma itu, maka sebenarnya sudah tak boleh lagi dipisah, dibunuh. Kenapa? Seperti Al-Ghazali, ada minimal 4 ulama besar itu yang mengharamkan, seperti Al-Ghazali, ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, sebagian mereka, dan Ibnu Jauzi. Nah, itu mereka mengharamkan membunuh janin walaupun baru sudah bertemu gitu. Kenapa demikian? Karena dia untuk bertemunya sperma sama opum istri itu dia sebenarnya sudah berjuang kan. Dari sekian puluh ribu bibit sperma itu hanya satu yang bisa menyentuh opum yang jadi manusia gitu. Nah, dia sendiri sebenarnya sudah berjuang untuk menjadi seorang manusia. Maka secara moral sebenarnya kita sudah menggagalkan apa? Proses alamiah, proses penciptaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan usaha gitu ya. Jadi tangan-tangan usaha ini sebenarnya kalau kita kan seolah-olah kita tidak ikhlas dengan Tuhan menciptakan manusia, menjadikan diri kita, dan kalau kita diciptakan, nah ini mohon maaf nih, kalau kita sendiri masih dalam bentuk itu, dulu dibunuh orang tua kita, bagaimana perasaan kita? Pasti kita juga akan merasa sangat kecewa ya. Walaupun masih bertemu opum sama sperma laki-laki, sperma suaminya. Jadi ketika sudah bertemu, Anda di waktu seperti itu misalnya, kalau tahu Anda sekarang dibunuh seperti itu, nggak jadi orang, tentu Anda juga merasa secara rasionalnya ya, tersinggung juga kan. Jahat kali bu, kok nggak jadi aku, mak ayahku nggak jadi aku hidup di bumi gitu kan. Maka secara moral, dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dikatakan, ya, sesungguhnya Allah bila ingin menciptakan manusia al-abadun, ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancarkan sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ketujuh, Allah menghimpunnya lalu mendatangkannya pada setiap pembuluhnya kecuali penciptaan Adam. Jadi setelah 7 hari itu dia sudah bertemu, sudah berproses, dan itu pun tidak boleh digagalkan. Karena kita tidak ikhlas dia kan dengan kehadirannya. Dia sudah jadi manusia. Dan dia seperti tadi, dia berjuang dari puluhan ribu sperma itu kan disebutkan bibit sperma kan. Dia
membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan. Nah, ini ribuan ini kan. Ada yang mengatakan puluhan ribu. Nah, ini kalau kita pahami ya, dia sendiri berjuang sekali nih kan untuk sampai kepada opung istri. Jadi ketika dia sudah menyatu, dia sudah berhasil satu, kita gagalkan, itu sebenarnya kita telah membunuh ahsanut takwim, membunuh manusia yang merupakan sebaik-baik penciptaan Tuhan. Kita menggagalkan. Nah, jadi saya sependapat dengan pendapat Al-Ghazali ini. Maka saya tegaskan tadi walaupun ada perbedaan ulama, saya lebih sependapat dengan yang ini. Ya lebih kuat saya rasa secara moral ya. Berdosa walaupun mungkin nanti hukuman jinayahnya tidak ada, tapi kalau sudah 4 bulan tentu bisa dihukum sebagai hukuman yang lebih berat gitu ya. Nah, itu tambahan dari saya. Jadi pertimbangan saya lebih kepada itu. Kecuali memang ad-daruratu tubihul mahzurat. Kecuali dokter sedang berjuang dan dia mengatakan ini salah satu yang bisa hidup. Kalau diselamatkan anaknya, maknya mati. Kalau tak diselamatkan, bayinya bisa hidup tapi maknya mati, atau maknya hidup, bayinya mati. Kalau ketika terjadi pilihan seperti itu, apa yang kita lakukan? Maka tentu kita lebih apa namanya, walaupun mungkin seorang ibu dia lebih suka mengorbankan dirinya untuk kelahiran anaknya, biasanya begitu kan seorang ibu, tapi secara logika lebih baik membunuh dia anak itu daripada ibu. Kenapa? Karena ketika dia diselamatkan belum tentu dia hidup besar, tetapi sang ibu sudah pasti besar dan lebih dibutuhkan anak-anaknya ketimbang anak itu. Ya, karena tidak ada nanti anak-anaknya yang menjaganya, ya kesedihannya lebih besar. Ya, sementara janin itu nanti ya kalau dalam bahasa sederhananya mungkin nanti masih bisa dibuat lagi lah dengan izin Allah kan gitu. Walaupun semuanya Allah yang mengizinkan. Nah, kecuali seperti itu, memang sudah gawat darurat kan namanya. Kalau gawat darurat ya boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak gawat darurat, tentu tidak dibenarkan. Oke, saya kira itu tambahan dari materi. Kemudian tentang makalahnya, coba kita lihat makalahnya. Adapun tentang makalah, ya, nanti coba dilengkapi nanti pendapat ini, pendapat ulama fikih mazhab ini yang masih kurang nampaknya ya. Nah, ulama Hanafiyah. Ada pendapat ulama fikih mazhab situ, Pak. Ya, tapi kurang banyak ya, kurang banyak. Oh Ya. iya, Pak. Ahli fikih ini mazhab Hanafi yang bolehkan ukar-ukar berusia 4 bulan, yang belum berusia 4 bulan. Nah, ini kalau bisa yang membolehkan ini mazhab Hanafiyah ini siapa orangnya gitu kan. Karena kalau di dalam buku yang lain seperti yang saya sebutkan tadi, itu sebagian ulama Hanafiyah itu Al-Ghazali dan ulama Malikiyah itu sebagiannya mengharamkan dengan alasan tadi kan. Walaupun belum 4 bulan. Ini kalau ada orangnya disebutkan ya. Karena perbedaan rujukan. Ini rujukannya mana ini? Yang mengatakan begini. Ini satu buku dia. Ya. Nanti kalau bisa dirujuk langsung ke ininya. Buku yang lebih otoritatif. Kalau ini rujukannya. Kita lihat di sini. Rujukannya ini. Kalau dia mazhab Hanafiyah. Itu rujukannya Ibnu Hammam. Ibnu Hammam Fathul Qadir juz 10. Nah, ini lebih otoritatif ini. Jadi sebagian mazhab Hanafiyah mengharamkan dan sebagian ulama Malikiyah juga mengharamkan. Nah, itu rujukannya Hasyiah Ad-Dusuki juz 2. Nah, ini lebih otoritatif ya. Ketimbang ini Muhammad Yunan Putra aborsi hasil pemerkosaan. Dari mana nanti dia kutip ini? Dia harus ada rujukannya. Kalau ini bukan rujukan ini namanya rujukan kedua ini, secondary.
Ya, jadi nanti dibuat rujukan pertamanya. Kalau mau dibuat ini Muhammad Yunan Putra, terus beliau mengambil dari kitab bla 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 gitu ya. Nah, karena dia ini kan bukan ulama Hanafiyah ini. Ini kan Muhammad Yunan orang Indonesia. Nah, ulama Hanafiyah itu ya orang yang ulama yang bermadzhab Hanafi ya, termasuk mazhab Syafi'i. Jadi nggak kurang otoritatif, sudah nggak ada namanya, rujukannya juga Indonesia. Nah, itu yang sangat kurang saya lihat tadi ya, ulama-ulama mazhab ini. Kalau Al-Ghazali itu di kitab, dia sebutnya dalam Ihya Ulumuddin, juz 2 halaman 53. Ya. Jadi kalau ajal mencegah lahir dengan ajal tadi sebelum bertemu itu boleh. Ya, makruh pun. Nah, tapi kalau sudah bertemu udah jadi udah nggak boleh lagi ya. Begitu. Oke, saya kira itu. Jadi kesimpulannya ini aborsi adalah ya, kemudian aborsi ada beberapa macam secara umum. Ada macam hukumnya. Hukumnya aja langsung, hukumnya menurut ulama ini yang haram, dalilnya ini, menurut ulama ini haramnya setelah 140, disepakati ulama setelah 120 hari. Nah, sebelum 10 hari ada yang membolehkan ini ya. Seperti yang tadi ya. Nah, kalau sini lebih rinci nih. Kalau taraf nutfah dia dianggap makruh. Pendapat Malikiyah kalau sudah segumpal darah, alaqah dan mudghah yang haram gitu dan seterusnya seperti yang tadi disebut. Oke, saya kira itu saja masukannya. Baik, Pak. Ya,